Selamat datang di baronda.id. Kali ini bukan video review atau react daripada video sebelumnya, tapi kali ini mungkin Beta dan teman-teman mau menjelaskan kenapa sampai Baronda itu bisa punya beberapa divisi, dan salah satu divisi yang ingin dibahas pada saat ini adalah Provokator Baronda, yaitu divisi kolaborasi antara brand Provokator Pantai dengan Baronda. Tapi sebelum lanjut di video berikutnya, let's play the intro. Untuk itu malam ini kita sudah tersambung dengan pemilik brand Provokator Pantai. Oke, selamat malam semua teman-teman Tamang Baronda dan juga loyalis para pos ronda, para hansip yang lagi ngeronda malam hari ini. Ini satu pertanyaan yang sudah sudah mulai muncul ketika awal-awal ketika Beta mulai plan untuk move dari Ambon, bukan move ya, keluar bentar, cari amunisi di luar karena kondisi Ambon lagi kurang kondusif, masalah gempa dan juga pengaruh harga tiket. Jadi kenapa sampai orang tanya kenapa sampai Provokator Pantai itu bisa berubah nama? Jadi sebenarnya kalau menurut Beta ini konsepnya tuh tidak ada yang berubah. Nah, bagaimana Beta bisa sampai hanya ketemu dengan founder itu adalah momen di mana ada satu event yang diadakan oleh relawan TIK. Nah, relawan TIK itu Beta dapat waktu lebih banyak sharing dengan founder, dengan Sultan Baronda sekarang, dan di situ founder cerita tentang konsep Baronda ID, perubahan Baronda Ambon menjadi Baronda ID. Nah, di situ founder keluarin unek-uneknya dia. Istilahnya apa sih yang menyebabkan kayak Baronda ID itu dilihat agak eksklusif oleh teman-teman di luar, dan pokoknya banyak hal lah. Suka dinamikanya berkomunitas di Maluku. Nah, dari situ pas intensitas Beta sharing dengan founder juga hanya banyak. Nah, waktu itu Beta sempat tawarkan ke founder bahwa Beta sebisa sendiri gitu. Maksudnya Beta jujur Beta butuh tim. Nah, sementara founder juga punya curhatan yang sama, sharing yang sama. Nah, di situ Beta menawarkan diri, oke lah, bagaimana kalau misalnya kita gabung. Satu, Beta tidak bisa kerja sendiri, tidak mungkin semuanya, karena di tour Beta akan fokus ke tour. Makanya Beta tidak dalam trip-trip yang diadakan oleh Provokator Pantai melalui tour organizer kita melakukan trip itu, Beta tidak banyak menjual dokumentasi. Beta lebih banyak membuat orang merasa terjebak dengan pengalamannya dia berlibur selama di Maluku. Nah, melalui itulah kita muncul. Nah, ketika sudah jalan, Beta sadari Beta tidak bisa sendiri. Dan akhirnya waktu semakin berlalu, muncullah tawaran dari bagaimana kalau kolaborasinya. Waktu itu jujur Beta dapat satu pencerahan juga dari founder, dari C waktu itu ketika muncul postingan Provokator Baronda pertama. Di situ Beta dicuci otak. Beta jujur, Beta tipikal orang yang minder. Ya, Beta minder karena Beta tidak mempunyai satu skill yang spesifik, karena Beta banyak belajar banyak hal tapi tidak menekuni di satu bidang, jadi tidak fokus. Jadi banyak bisa tapi tidak punya spesifikasi. Bisa yang paling bisanya tuh di mana. Jadi kayak Beta bisa IT, Beta bisa pariwisata, Beta bisa pokoknya apa yang Beta pelajari pasti bisa. Cuman karena sibuk dengan semua itu aja tidak fokus. Dan dari situ akhirnya kolaborasi pertama yang dilakukan tuh sebenarnya sebenarnya itu bukan sudah terjalin lama, cuman waktu
mulai muncul ide ini ketika rombongan dari terakhir kita handle family trip dari Om Rido. Nah, Om Rido Pati Nasarani datang bersama keluarganya, sepupunya Gebi dan Lulu, dan mereka datang. Mereka orang Maluku yang lahir dan besar di luar Maluku, dan melihat kecintaannya mereka itu membuat beta tuh semakin kayak ini. Nah, di situ juga Vander akhirnya menawarkan plan bagaimana beta coba liput dorang punya liburan. Waktu itu karena Vander juga ada handle Trio Macan di Masohi, akhirnya muncullah kolaborasi pertama. Dan jujur waktu itu kan saya pernah ada planning, Vander pernah ada planning mau datang nginep di di Saleman, di Bella Rizky. Beta cuma bantu bicara dengan owner Bella Rizky, abang beta ada teman datang, dia dokumentasi, dia mau ke Ora, cuman mau datang, jadi istilahnya abang tolong bantu nanti bagaimana ketemu baku atur dari belakang. Ternyata waktu Vander datang dan teman-temannya di situ, mereka kita tahu bahwa Vander lagi on the way. Ternyata tiba-tiba postingan muncul, Vander sudah mempromosikan Bella Rizky itu di Baronda. Itu yang pertama. Jadi ketika besoknya kita mulai jalan bareng-bareng, nah di situ itu beta melihat bahwa jujur beta selama ini cuma jual trip dengan kesan pengalaman atau experience. Nah di situ Vander dan teman-teman Baronda waktu itu menawarkan, sudah Bung Glenn, untuk tour beta tidak artinya tidak berniat untuk berpikir handle tour dan lain sebagainya, karena beta tidak punya spesifikasi di situ. Jujur beta lihat semakin banyak akun-akun wisatawan, akun-akun penggiat wisata yang muncul di Maluku yang membuat beta berpikir bahwa terlalu banyak orang gitu, hanya katong menjadi bias, sementara hal yang katong harus lakukan sebenarnya adalah kumpulkan semua itu melalui satu portal yang melalui portal itu semua akan dikenal. Cuman ya begitulah, beta yang tahu idealisme masing-masing kan beda-beda. Nah kebetulan saja idealisme ini cuman bisa ditangkap oleh Vander, teman-teman Baronda, yang akhirnya katong sama-sama gitu. Dari pertama katong coba bikin akun provokator Baronda waktu itu kan, bikin akun sendiri. Cuman beta waktu itu beta sudah tawarkan, udah fake. Beta ini kan sebenarnya nanti mau pergi keluar dari Ambon. Nah orang akan tahu beta tuh akan tetap di Ambon. Nah beta maunya provokator pantai ini aja kita ubah nama. Nah waktu itu Vander mungkin belum artinya beta tahu cara berpikir Vander, berpikir bahwa jangan nanti bagaimana ke depannya ribet dan lain sebagainya. Mungkin sudahlah, kata coba dulu dengan provokator, bikin akun sendiri. Cuma beta bilang susahnya gitu ketika misalnya bikin lagi, orang berpikir itu lain dan ini. Jadi makanya beta bilang sudahlah, beta relakan. Artinya bukan relakan, beta ini bentuk beta kayak misalnya hadiah beta untuk Maluku lah. Sudahlah, Baronda Ambon sudah menjadi portal informasi. Baronda ID sudah menjadi portal mempromosikan Indonesia Timur. Bahkan Baronda ID kan kemudian membuka lagi targetnya bukan cuma di Maluku, tapi seluruh Indonesia. Makanya Baronda ID itu muncul. Nah dari situ beta pikir oke lah, berarti kalau Baronda ID beta masih bisa menjadi bagian Baronda ID karena Manado juga ada gitu. Dari situ yang membuat beta akhirnya beta bilang udah Fek, kalau masih ragu masalah itu bikin secara hukum lah, no? Supaya tidak ada komplain berikutnya. Karena bagi beta provokator pantai itu bukan brand pribadi, itu semacam kayak satu semangat untuk bagaimana meracuni orang lah. Jadi siapapun, beta pernah percayakan teman-teman untuk mau coba handle. Cuman ya beta bilang gini, harus ada konsistensi, harus ada sikap. Ketong kalau tanam pohon itu kan bisa cepat. Ketong tanam jagung itu cepat. Tapi beda dengan ketong tanam durian. Ketong tanam sekarang belum tentu ketong makan. Palingan ketong cucu yang makan, ketong anak yang makan. Ketong cuma bisa lihat saja satu saat bahwa hasil yang ketong tanam sekarang pun belum sekarang. Nah dari situ akhirnya kita berpikir oke lah Fek, sudah rapat terakhir waktu itu
waktu beta balik itu sekitar bulan Desember, katong kumpul, katong sudah dapat banyak teman-teman yang siap membantu dan mereka rata-rata bukan orang Maluku. Bukan orang Maluku. Itu yang bikin beta bahwa orang yang bukan Maluku saja sangat terobsesi untuk mempromosikan Maluku dengan satu kolaborasi. Kenapa katong di Maluku ini sibuk berkompetisi untuk cuma sekedar mau kasih tunjuk bahwa katong follower banyak, Nah itu yang sangat beta sayangkan. Jadi bagi beta, kalau mau lihat beta tidak jujur, follower beta tuh beta dapatkan kalaupun banyak itu bantuan dari teman-teman selebgram, influencer kayak misalnya Ali Muhammad itu sangat berperan dalam beta punya perkembangan follower. Karena bagi beta follower itu bukan ingin menjadikan provokator pantai itu sebagai kayak satu selebgram atau satu influencer. Bagi beta siapapun yang menjadi bagian daripada itu sama kayak konsep Tamang Baronda yang hanya oke lah, I'm the part of Baronda. Kita juga actually ya Tamang Baronda gitu. Jadi kenapa enggak gitu ketika provokator pantai ini ketika dalam paket turnya itu didampingi oleh para dokumenter handal dari Baronda. Jadi bungkus fake kita jalan dan terciptalah Baronda, provokator Baronda. Ya, beta juga secara pribadi dan teman-teman juga bersyukur bahwa mendapatkan kesempatan ini. Jadi kurang lebih seperti itulah latar belakang kenapa akhirnya dari provokator pantai menjadi provokator Baronda. Buat teman-teman yang di provokator pantai sendiri, mungkin kadang pengertian atau bahasa ini kadang membuat mereka tidak mengerti. Jadi mereka takutnya, jadi ada semacam kayak rumor, teman-teman banyak yang mengeluhkan jangan-jangan ini biar ada klarifikasi juga dari Baronda supaya teman-teman bisa tahu bahwa disangkanya itu provokator pantai itu dibeli oleh Baronda. Nah, saya beta sebagai founder dari atau admin provokator pantai memastikan bahwa tidak ada proses pembelian brand atau apa sebagainya. Itu murni kolaborasi abadi. Artinya provokator Baronda ini akan tetap menjadi satu divisi yang ada dari Baronda. Nah itu jadi sekali lagi murni sing ada beli iya sing ada beli akun sing ada beli brand. Ini murni memang sudah direncanakan sejak lama dan sama-sama punya visi dan misi yang sama dan mimpi yang besar yang sama untuk Maluku, terkhususnya juga untuk anak muda, dan akhirnya provokator pantai dan provokator dan Baronda itu berkolaborasi menjadi provokator Baronda. Oke, closingnya? Oke. Thank you buat kesempatannya. Sukses terus, Baronda. Siap. Jadi itu tadi pembicaraan antara sesama Sultan Baronda dan Sultan Provokator Baronda. Oke, nantikan di video-video selanjutnya. Ciao.